Gue tuh sebenarnya takut of the prospect of love gitu. Soalnya di kepala gue baik lagi tadi, gue punya contohnya adalah orang yang pernah bercerai. Bahkan nenek kakek gue juga cerai dan di keluarga besar gue tuh banyak banget perceraian. Gila maksud gue tadi, gue yang beneran kayak anjing gitu loh. Kebayang kalau denger cerita lo tadi. Kayak dalam banget gitu loh. Alhamdulillah sudah lewat masa naik angkotku. Yoi. Sekarang udah ada ojek online. Sudah lewat masa naik angkot, sekarang masanya naik bisnis class. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Busboy. Oh ya dijawab dulu. Yoi. Kembali lagi bersama Busboy di Viniar. Hari ini gue kedatangan tamu spesial yang udah lama banget gue pengen ngobrol. Sering satu acara tapi belum pernah ketemu, belum pernah kenalan langsung. Hari ini kita berkenalan langsung. Please welcome Nadine Amiza. Nadine. Hai Baskara. Please welcome. Tepuk tangan dong buat Nadine dong. Hai teman-teman semua, aku Nadine, salam kenal. Salam kenal. Nadine, gue pertama tahu lu tuh dulu dari awalnya lagu lu yang sama Dipa. Iya betul. All Good. Betul. Gue nonton lu dulu, gue lupa acara apa, pokoknya di sekitaran SCBD tuh. Oh ya pernah? Yoi, Nice. waktu itu gue masih kuliah, lu masih SMA kalau gak salah. Masih SMA betul. Di lagu All Good kan. Nah, gue kira awalnya waktu lagu All Good keluar, kan itu pertama kali gue tau lah bahwasannya ada musisi bernama Nadine Amiza. Gue kira lu bakal yang akan bermain di sekitaran skup elektronik, genre kayak gitulah ya, R&B atau gitu-gituan ya gitu. Ternyata setelah lu memulai karir lu sendiri, tanpa Dipa gitu maksud gue ya, memulai Nadine Amiza, Nadine Amiza, an individual, ternyata sangat jauh gitu bandingannya. Itu tuh gimana tuh ceritanya? Apakah memang lo itu yang awalnya tertariknya kayak musik-musik ala elektronikan atau malah yang sekarang nih sebenarnya? Jadi sebenarnya sebelum gue sama Dipa tuh kan gue aktif di sosial media dulu kan. Tapi di situ gue cuma cover-cover lagu. Dan cover-cover lagunya juga kebetulan bukan yang genre yang gue bawa sama Dipa. Cuma pada saat itu kenal sama Dipa, kita waktu itu sempat tukar referensi dan lain-lain. Pada saat itu gue kebetulan lagi dengerin, gak yang elektrik banget, cuma yang kayak Alinda Baras, Muramasa, masih dengar gitu. Terus kayak kita tukeran, tapi ternyata pas proses bikinnya tuh jauh lebih EDM dibanding yang intensi awalnya gitu. Terus kayak it's a good song anyway, terus kayak yaudah kita rilis. Awal rilisnya di DWP, itu aneh banget, gue 16 tahun ada di DWP, so weird. Terus kayak versi DWP itu bahkan bukan yang akhirnya rilis, sebenarnya kita masih direvisi lagi. Akhirnya rilis sekitar tahun 2018 kayaknya. Dan akhirnya tapi karena gue ngerasa bukan itu yang mau gue pursue anyway. Jadi gue tetap lanjutin apa yang lagi gue tulis pada saat itu, Rumpang, bareng sama gitaris gue yang juga adalah om gue sendiri, om kandung. Dan tercipta juga Rumpang sama Sorai gitu. Jadi kayak emang kayaknya orang-orang juga waktu gue rilis All Good rada bingung sih. Soalnya yang gue di sosial media gak kayak gitu kan. Terus sebelumnya juga pernah di ajang pencarian bakat juga gak kayak gitu juga gitu. Jadi kayak emang masih belang-belang tuh pada saat itu gitu. Jadi akhirnya gue rilis sendiri. Baru dari situ tuh udah mulai, mungkin belum kelihatan juga, cuma udah jauh lebih konsisten lah setelahnya gitu. Si DNA-nya Nadine Amiza. Iya betul, yang mau gue bangun. Musikal. Betul. Yoi, itu dari 2018 ya? 2018 sekarang kayaknya. 2022, 4 tahun udah berlalu. Dan lo sekarang juga udah SIKOM. Udah SIKOM. Congrats dong. Thank you. Udah jadi sarjana nih. Malu banget, itu sesuatu yang gue gembar-gemborkan banget. Soalnya kayak lucu aja gitu. Kenapa? Apa lucunya? Soalnya gue bukan tipe orang yang akademis banget. Cuma kayak gue ngerasa kayak gue udah jadi SIKOM. Soalnya kemarin tuh gue pas lagi proses skripsi ada banget masa gue gak mau lanjut gitu loh, yang kayak stop deh ini, gue stop banget. Tapi ternyata alhamdulillah lancar, selesai dan dapet itu si SIKOM itu. Hitungannya lo berarti 4 tahun dong berkuliah? 4 tahun tapi nambah 1 semester gitu. Jadi kayak harusnya tuh gue selesai di bulan Juli, cuma kemarin gue baru selesai September ini. September. Biasalah tapi lewat-lewat 1-2 mah. Dikit lah, yang penting ke tahun depan sih. Musisi biasa ya, musisi kuliah. Anak band. Nah lo selama kuliah, maksud gue karir lo kan sendiri maksudnya udah berjalan lumayan ya. Panggungan lo juga udah padat gitu. Berbeda sama waktu gue kuliah, gue berkaca. Karena gue di gelar yang sama, SIKOM juga gue. Oh gitu? Kan. Di mana kalau boleh tahu? Gue di Unpad. Oh di Unpad, oke. Gue di LSPR. Nah waktu dulu gue itu bisa gue bilang karir gue baru mulai. Jadi jadwal itu gak sepadat itu. Untuk ngebalance sama kuliah, ya very easy ya gitu. Kalau lu kan maksudnya jadwal lu udah padat tuh. Lu harus keluar kota kemana. Mungkin seminggu bisa ada 3 atau 4, bahkan lebih.
Nah itu kalau lu pribadi itu ngebalance sama kuliah lu sendiri gimana? Bahkan lu bisa selesai dalam waktu yang relatif oke lah gitu maksud gue 4 tahun. Iya benar. Sebenarnya kemarin tuh gue cuma kuliah rasanya tuh kayak cuma 2 tahun soalnya sisanya kan pandemi dan gue udah mulai online. Nyanyi juga gak ada. Jadi kayak pas selama 2 tahun itu walaupun jadwalnya udah lumayan padat tapi juga karena di LSPR itu jadwalnya lebih kayak les gitu loh. Jadi tiap hari gak ada yang loncat-loncat jadwal kuliahnya. Mepet dan setiap hari sama. Jadi gak ada yang keganggu gitu loh. Jadi either gue ngambil di weekdays tapi ada kelas yang gue skip atau ya gue gak ngambil weekday sama sekali dan cuma di weekend dan weekdays gak keganggu sama sekali gitu. Oh lo bahkan bisa ngambil kelas weekend ya? Bisa, tapi sebenarnya itu harusnya dipilihnya dari sebelum gue masuk. Tapi gue ngambil yang weekdays biasa, kelas reguler biasa gitu. Lo ada gak cerita di mana misalnya kerjaan lo nih, karir lo lagi ngehambat atau ngeganggu perkuliahan nih? Ada satu cerita yang khusus gak? Misalnya kayak lo harus manggung sampai lo ketinggalan UTS kah misalnya? Atau lo harus ketinggalan UAS kah gitu? Ada gak satu momen yang dimana karir lo lumayan jadi, wah jadi repot nih gue nih ngebalance sama kuliah? Ada banget satu cerita di mana gue tuh lagi itu salah satu momen, salah satu bulan terburuk sih soalnya kayak gue jadwalnya sebuah rezeki tentu kalau misalnya ada banyak gitu ya. Cuma ternyata badan gue tuh gak sanggup dan itu kayak semenjak dari itu jadi pelajaran banget. Gue gak pernah ngambil sebanyak itu lagi. Itu berapa banyak kalau boleh tahu? 13. Sebulan. Banyak sih. Banyak banget gue. Wah sambil kuliah masalahnya pada saat itu. Kalau sekarang gue udah gak kuliah pun batasnya 8 gitu. Udah itu udah maksimal banget. Oh lu 8 max? 8 max soalnya gue mendingan memperbaiki kualitasnya dibanding kuantitas ditambahin. Jadi kalau misalnya 8 gue masih ada waktu untuk nyiapin energi, nyiapin kesehatan mental dan lain-lain. Untuk memperbaiki performa gue di panggung gitu. Kalau misalnya enggak, gue datang ke panggung aja udah capek, pengen pulang rasanya gitu. Itu gak enak banget. Jadi ada satu masa di mana gue ngambil kalau gak salah 13 panggung itu back to back. Gue kuliah Senin Kamis. Jumat Sabtu Minggu gue di kota yang berbeda tiga-tiganya. Itu gue udah drop banget karena dari bulan sebelumnya udah kayak gitu. Udah drop banget. Hari Minggu gue pulang. Sorry. Karena Minggu itu nyanyi. Senin gue pulang pagi tapi gue ngerasa gue harus ke rumah sakit dulu. Gue bener-bener gak kuat. Tapi gue harus sendiri kan. Karena pada saat itu bahkan manajer gue yang ini belum ada gitu. Jadi gue sendiri ke rumah sakit. Itu gue masih bawa koper. Abis itu gue di hari yang sama ada presentasi juga. Jadi gue ganti baju di rumah sakit. Abis berobat langsung ke kampus. Wah itu bener-bener PTSD gue mikirinnya juga kayak aduh gak mau lagi gue kayak gitu. Capek banget. Terlalu hustle. Gak nyaman. Jakarta bro. jadi gak nyanyi lagi rasanya kayak kerja gitu. Gak nyaman sama sekali gak nyaman. Kayak hilang cintanya gitu loh jadinya. Bener banget. Wah iya sih di titik kayak wah ini gue nyanyi doang lagi gak ada rasa menyenangkannya. Itu sih yang kayak pelajaran banget gak lagi ngambil segitu banyak. Karena kan gue yakin lu menyikapin musik lu gitu. Itu walaupun itu sebagai karir, sebagai pekerjaan, tapi itu juga sebagai sebuah apa ya bisa gue bilang pleasure sendiri buat lu ngelakuin ya kan. Betul. Sebuah kenikmatan betul, gitu. Betul. Di saat itu cuma jadi kayak day job kan hilang nikmatnya gitu. Iya betul banget. Karena gimana pun juga kan gue sayang nih sama si musik-musik gue ini. Gue ngerasanya emang lagu-lagu gue ini bukan tipe yang kalau misalnya dibawa ke panggung bisa dengan enjoy doang. Karena ada beberapa yang too personal untuk dibawa terlalu ringan. Jadi kayak gue pasti butuh energi nih naik ke panggungnya. Jadi kayak itu sih gue kayaknya sekarang lebih fokus ke nyiapin diri di in between days-nya supaya di panggung-panggung yang udah ada itu jadi lebih apa ya mungkin gak yang terbaik yang bisa gue kasih juga cuma jauh lebih proper lah dibanding kalau misalnya jadwal lagi terlalu padat. Yes, lo lebih all out lah ya, betul. Lebih maksimal juga. Betul. Work life balance akhirnya. Iya. Work life balance. Kalau lo sendiri menyikapi work life balance itu gimana? Karena ada orang, gue mungkin juga salah satu orang yang bisa dibilang work life balance-nya berantakan. Oh gitu. Karena gue yang kayak work sama dengan life. Oh iya benar. I work therefore I am. Kalau lu sendiri gimana? Tadi kan soalnya lu bilang lu jadinya ngebatasin sebulan 8. Itu came up from yourself kah? Atau dari tim kah? Atau dari gimana? Saat 8 itu kan maksud gue itu angka yang udah lo konsiderasi. Oke kayaknya gue gak bisa nih kayak gini. Gue harus punya pola yang lebih cocok, lebih suits buat gue. Nah itu gimana ceritanya awalnya lo datang dengan si pola yang baru ini yang kayaknya lebih nyaman buat lu jalanin juga? Kayaknya mungkin keputusan ini tuh emang bukan sesuatu yang bisa diambil sembarang orang gitu loh. Kebetulan I can say that I'm quite privileged. Jadi kayak gue bukan bekerja untuk hidup.
sampai saat ini ya, karena gue masih belum punya tanggungan, belum punya tanggung jawab. Jadi untuk saat ini apa yang gue terima untuk gue. Jadi kayak gue ngerasa gue nerima lebih sedikit tapi kehidupan gue lebih tenang tuh gak apa-apa. Karena ujung-ujungnya yang akan pakai gue juga gitu. Nah sampai sejauh ini gue ngerasanya sebenarnya perlu gue perhatiin tuh bukan gue nya sekarang. Jadi karena gue nyanyi tuh udah jadi ekosistem kan, ada kru, ada bandnya, ada manajer juga, ada 3 manajer. Terus sekarang kan juga gue ada di label gue sendiri. Tapi kan gue juga adalah A&R di label gue sendiri. Jadi gue harus mikirin label juga. Gue jadi mikirnya tuh ini harus ketemu titik tengah di mana gue kalau misalnya di atas panggung tetap bisa all out. Tapi gue tetap bisa ngasih yang terbaik buat orang-orang di sekitar gue juga. Jadi kayak jangan sampai gue nyaman tapi mereka jadi gak bisa ngebiayain hidup sendiri. Kan itu juga jadi sesuatu yang kayak ya jangan dong. Kalau pengennya kan si ekosistem gue bernyanyi ini menjadi berkah untuk si orang-orang sekitar gue juga gitu. Yoi, jadi manfaat buat orang sekitar, bukan cuma buat kita gitu. Ya jadi harus nemu si titik tengahnya itu. Sampai sejauh ini sih 8 tuh aman. Cuma kayak ada beberapa kasus yang kayak kalau ada beberapa bulan kan kalau misalnya musisi kan nggak kerja ya, kayak nggak banyak panggung gitu. Misalnya Januari, Februari lah itu belum banyak biasanya kerjaan kita. Itu benar. Atau pas lagi lebaran gitu. Nah konsekuensinya kalau misalnya ada bulan yang lagi low banget, gue nggak apa-apa bulan depan ngambil banyak karena gue bukan mikirin gue nya tapi gue mikirin yang ini orang-orang ini kasihan karena kemarin mereka nggak dapat masukan gitu. Dibales lah di bulan selanjutnya. Iya benar. Dari tadi kita ngobrol secara singkat ya, kita baru berapa menit ngobrol. Salah satu hal yang gue notice adalah you're very self aware. Oh iya. Yoi, at such a young age gitu. Karena dulu waktu gue seumur lo, gue boleh nanya gak umur lo saat ini? 22 sekarang. 22, umur gue 22, self awareness gue beneran yang hancur banget gitu loh. Hidup gue hanya seputaran gue dan senang-senang gitu. Oke. How you came up with that gitu loh. Maksud gue di at such a young age lo bisa self aware seperti ini. Karena kan yang gue lihat juga, ya gue balik lagi, kita baru kenal saat ini, gue bisa selama ini melihat lo mungkin dari sosial media atau dari internet ya gitu. Gue bisa melihat hubungan lo sama nyokap lo juga deket banget gitu. Dan segala macam. Gimana tuh hubungan lo sama nyokap lo and your childhood, dan lo tumbuh besarnya sampai lo bisa jadi orang yang self aware seperti saat ini ya di usia yang sangat muda. Gila bahasannya, di usia yang sangat muda. Masih lo kayak David Letterman show gitu. Iya. 50 under 50. Iya serius banget. Sebenarnya lebih bukan self aware sih, kayak gue selalu mengedepankan gue tuh di sini gini loh Bas, gue tuh ngerasa hidup gue tuh sebenarnya gue tuh society tuh kontribusinya nggak banyak karena gue bukan scientist, gue bukan dokter, gue cuma bisa nyanyi doang. Dan nyanyi itu bisa suatu hari semudah apapun diambil lagi sama yang nitipin ini ke gue, Allah gitu. Dan gue pengennya selama lagi dipinjemin, selama lagi dititipin, itu yang dapat untungnya bukan cuma gue doang. Dan gue ngerasa selama ini kalau misalnya gue berpegangan itu, gue selalu merasa berkecukupan gitu loh. Soalnya gue ngerasa bukan yang penting sih, cuma kayak harus sama-sama gitu, sama-sama baiknya. I don't know, the self awareness cuma justru kayak datangnya dari perasaan insecure bahwa kalau misalnya gue nggak melakukan ini, gue nggak akan bisa jadi kontribusi yang baik untuk orang-orang sekitar gitu. Karena jadi penyanyi aja nggak cukup bagi gue gitu. Yoi, mantap banget jawabannya. Tepuk tangan dong. Malu. Sebuah jawaban dari Nadine Amiza. Gila, itu nanti di quotes ya boleh ya. Dipotong tuh buat TikTok tuh. Fix FYP itu tadi tuh iklan udah masuk. Anyway, lo bermusik sekarang udah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun? 4 tahun. Gue gak mau ngitung yang 2 tahun pandemi sih jujur. Soalnya kayak walaupun gue rilis album di pas pandemi. Cuma kayak gak ada apa-apa. Jadi kayak 2 tahun deh let's say. Let's say kayak kalau misalnya nyebut 4 tahun gitu kayak tua banget gue udah nyanyi 4 tahun. Terus kayak cuma baru segini yang udah gue achieve. Jadi kayak 2 tahun deh Bas. Oke 2 tahun effectively ya berarti ya. Effectively 2 tahun. Selama lo menjalani karir lo di bermusik, apa struggle terbesar yang lo rasain? Ada beberapa hal sih, kayak physically badan gue tuh rentan banget sakit. Jadi kayak itu menjadi salah satu tantangan, soalnya ada masa-masa di mana gue tuh pengen nge-push karena gue ngerasa itu akan menguntungkan gak cuma gue tapi orang-orang sekitar gue. Cuma balik lagi badan gue ternyata gak kuat. Itu menjadi tantangan yang physically ya. Terus mentally sekarang gue ngerasa sampai sekarang pun gue masih belum bisa dengan bangga menyebut bahwa lagu gue itu cukup gitu. Jadi kayak gue ngerasa rasa kepercayaan diri gue tuh sampai sejauh ini masih, gue nggak tahu ya bilangnya ini tuh kurang baik kepercayaan dirinya atau malah menjadi sesuatu yang baik karena jadinya self reflective dan oke, ada lagi yang bisa kita improve, ada lagi yang bisa kita improve, iya gitu. Tapi ya you can see both sides sih basically. Jadi
tidak menguntungkannya adalah karena gue jadi gampang terombang-ambing atas apa yang gue mau. Jadi kayak misalnya lu bikin lagu keren, terus gue denger, terus gue ngeliat lu perform di panggung kayak, ih mau lagi gue bikin kayak gitu. Kalau enggak gue ngeliat Kunto Aji terus gue kayak, ih pengen banget gue bikin lagu kayak gini. Jangan kan Kunto Aji, gue bisa senyebrangnya kayak gue dengerin Teddy Aditya terus kayak gue pengen banget bikin kayak gini. Padahal sebenarnya gue masih punya cita-cita lagu yang masih gue lagi kerjain dan lagi ongoing bahkan. Iya bahkan kayak nggak perlu ke arah sana. Tapi ya itu karena nggak pedenya itu gue ngerasa kalau orang melakukan sesuatu yang baik dan gue ke arah mereka gue akan bisa menjadi baik gitu. Padahal apa yang gue lakuin sekarang juga udah cukup, let's say, who knows gitu. Jadi kayak, tapi baik lagi. Gue ngerasanya kalau misalnya sudut pandangnya gue rubah dikit jadinya kalau misalnya pun mereka menjadi referensi tentu bisa gitu seloncat apapun genre-nya. Cuma emang kalau misalnya gue mau berangkat ke arah situ bukan dengan karena gue ngerasa gak cukup tapi karena gue pengen mencoba sesuatu yang baru. Yoi, atas dasar gitu eksplorasi ya. Eksplorasi bukan karena gue kurang nih di sini gitu. Yoi, very nice, very nice. Dan lo kan manggung juga pasti kan bercokol dan bertemu sama musisi-musisi lain betul, gitu betul, yang mungkin umurnya juga banyak yang jangan kan sama lo, gue juga banyak ketemunya yang lebih tua dari gue gitu kan. Betul. Nah, lo pernah gak dapet satu nasihat atau satu wejangan atau mungkin mereka gak ngasih tapi lo ngelihat sendiri gitu, lo saksiin sendiri dari mata lo yang jadi kayak suatu pegangan kali atau suatu prinsip, ada gak yang lo dapet dari teman-teman musisi? Gue tuh lupa deh, soalnya gue pernah waktu itu curhat ke Mas Kunto gitu. Gue lupa banget, kalau gak salah tuh perihal perform gue di panggung. Gue ngerasa tuh kayak gak improve nih apapun yang gue miliki di panggung tuh, baik lagi yang kayak si Insecure tadi. Iya spesifik di on stage, karena kalau misalnya di musik ini kan kita bisa rapih-rapihin dulu sebelum kita rilis gitu. Kalau di panggung tuh ya kadang gak dapet soundcheck ya, kadang juga ada aja gitu kan kesalahan teknis gitu. Gue ngerasa kayak gue ngerasa ini kok gak improve bahkan dengan gue udah nambah kru, dengan gue udah briefing segala macem, tapi gue ngerasa gue nya tuh gak ngerasa cukup gitu. Terus gue curhat lah ke Mas Kunto gitu. Cuma gue tuh lupa dia tuh ngomong apa. Kayaknya dia bukan tipe yang suka memberi wejangan. Dia lebih yang kayak dia cerita kalau dia seperti apa. Terus gue jadi ngerasa, oh ya emang berarti kalau misalnya di atas panggung tuh kayaknya emang untuk mendapatkan sesuatu yang gue tuh soalnya selalu yang kayak gue gak ngedenger apa yang biasanya gue denger di SP nih. Ngerti gak sih kayak ini bukan suara mastering lagu gue. Padahal kalau di panggung kan gak mungkin gue dapet exactly apa yang kita kasih di digital store gitu kan. Salah satu hal yang gue pelajarin tuh itu sih kayak emang gak ada batas di mana kita bisa mendapatkan yang terbaik di atas panggung dan ada batas di mana gue harusnya merasa cukup dan tetap perform the best that I can anyway dengan segala macam kesalahan teknis dan atau kerepotan teknis yang gue hadepin di atas panggung. Di atas panggung. Karena gue pribadi gitu. Sebagai audiens juga kalau nonton gue bukan gak suka ya, cuman maksud gue lebih prefer kalau yang main tuh gak percis kayak rekaman. Oh oke. Dalam artian kadang kan ada orang yang sampai merubah aransemen gitu dan segala macam. Tapi imperfection yang ada di panggung itu yang gue suka gitu loh. Akhirnya musiknya jadi, karena kan sekarang musik udah sangat digital ya. Betul. Semua gampang diakses, semua orang bisa rilis kapanpun. Lo bikin musik gak repot-repot yang harus kayak ketemu om siapa gitu. Yang kayak zaman dulu gitu. Bedroom recording pun bisa banget bisa banget gitu. Bahkan lo bisa jadi world class artist rekaman dari kamar sekarang kan gitu. Dan ngelihat imperfection itu di panggung di saat dibawain itu yang bikin ngerasa musiknya musik manusia gitu loh. Iya kayaknya basically karena itu sih. Gue sedikit ngelihat musisi yang gue kan ngerasa bahwa perform gue di panggung itu ada batasnya, bisa terlihat megah. Karena lagu gue sendiri tuh gak megah-megah amat, ngerti gak sih? Terus kalau gue ngelihat musisi lain yang mereka emang bahkan dari materinya pun orkestraan, band kenceng gitu. Jadi gue jadi kayak, gue gak kayak gitu. Jadi kayak emang setelah gue pelajari lagi, terus kayak gue jadi lebih banyak nonton musisi yang gue cari yang sejenis deh sama gue gitu. Kayak gue pernah nonton Hara. Pada saat itu gue nonton Hara, dia live akustik raw banget, cuma punya satu output keluar doang. Tapi gue ngerasa oh anjir tetap bisa loh menggerakkan hati orang-orang pendengarnya bahkan dengan format sekecil apapun kalau emang lagu-lagu yang dia punya genuine. Terus kayak gue ngelihat Dere manggung, terus gue jadi gue ngerasa much better karena
kalau misalnya gue mau menjadi keren tuh bukan berarti lagunya harus kenceng gitu. Itu sih sebenarnya. Bukan harus big band. Iya, betul. Bahkan dengan satu gitar akustik ya lo bilang tadi nonton Hara bisa tetap ngebangun mood gitu betul kan. Betul Karena selama ini lo on stage kan lo gak tahu perspektif audiens nonton lo gitu. Iya betul banget. Lo cuma pakai kacamata lo dari panggung kan gitu. Mungkin lo ngerasa kurang tapi buat audiens sudah yang kayak gila Nadine tadi pecah banget gitu. Benar kayak gitu sih. Iya kan gitu. Lo born and raised di Jakarta. Gue lahir Bandung. Sampai kelas 1 SD masih di Bandung, kelas 2 udah pindah ke Jakarta. Itu Kasih sih lebih tepatnya. Most of your growing up tuh berarti di Jakarta. Sini, ya, betul. Karena satu hal yang pengen gue tanya ini dari soal kayak latar belakang growing up lo adalah diksi-diksi lo, attitude lo dalam musik-musik lo, itu biasanya jarang keluar dari orang yang tinggal di situasi urban. Kebayang gak maksud gue? Ini tuh yang kayak lebih sajak. Kayak Kunto kan bisa kita bilang urban banget. Perkotaan gitu. Dia tuh orang Jogja ya? Jogja, yoi. Iya. Biasanya kalau dari Jogja. Salmalang. Biasanya kan kalau dari kayak Jogja, Bandung itu yang lebih apa ya, gue gimana ngejelasin nih? Gue ngerti banget lagi, tapi kayak masing-masing daerah tuh suka ada warnanya sendiri gak sih? Iya, gue ngerti banget. Kayak kalau lo misalnya dibilang itu musisi dari Bandung atau dari Jogja, itu believable banget. Kebayang gak maksud gue tuh? Ngerti. How you come up with that gitu. Karena kan biasanya justru Nadine yang dulu waktu di All Good, ini anak Jakarta nih. Gak mungkin anak Jakarta. Most likely anak Jakarta nih gitu. Betul. Gimana tuh lo growing up di Jakarta tuh referensi lo waktu itu apa sih yang lo tonton, yang lo denger gitu. Karena pembawaan lo sangat urban. As a person gitu kita ngobrol gitu dan segala macam. Tapi di saat lo tuang musik lo bisa kayak lo meninggalkan kejakartaan ini gitu loh, maksud gue perkotaan dan hiruk pikuknya musik lo bisa jadi sesuatu yang sangat serenity, tenang, terus ya gitu deh gitu. Gimana gue jelasinnya? Tapi lo nangkep gak maksud gue kan? Gue nangkep. Kayak kalau misalnya bahasa anak zaman sekarang kan kayak puitis aja gitu ya. Yeah. Tapi gue tuh ngerasa sebenarnya si pengkotak-kontakan kayak apakah gue tuh tulisannya puitis kah atau kayak zaman sekarang sebutnya estetik kah gitu. Itu justru yang lebih merepotkan musisi-musisi yang baru dan bahkan gue sendiri gitu. Karena menurut gue suatu hari kalau misalnya gue gak nulis dengan diksi yang sama, am I going to still be me gitu. Dan gue tuh ngerasanya kalau dulu mungkin referensi aja sih, dan kayak referensi itu berubah along the way. Karena dulu gue ngerasa lagu gue Sorai Rumpang gitu. Kalau misalnya gue duduk sekarang dan berusaha nulis lagu gitu, gue gak akan mungkin ketulis lagi yang kayak gitu. Tapi gue bisa nulis sesuatu yang berbeda, dan menurut gue bahkan gue sebagai musisi yang menulisnya, gue ngerasa lebih satisfied sama lagu-lagu yang belakangan ini gue tulis gitu. Salah satu yang kayaknya orang-orang miskonsepsi itu kayak kalau misalnya the more poetic you are in your song, the better you are at it gitu. Padahal menurut gue ada banget lagi musisi-musisi yang kayak gak usah nulis puitis pun mereka tetap puitis aja in the way they live gitu. Bener. Itu sih kayak mungkin referensi sih Bas. Kayak dulu mungkin gue dengerinnya banyakan lagu-lagu yang diksinya seperti itu. Dan mostly itu bahasa Inggris. Gue ngerti banget lagi. Dulu tuh gue berusaha nge-translate apa yang ada di kepala gue dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kelihatannya bahasanya tuh kayak puitis. Padahal sebenarnya itu emang loncat-loncat aja karena rough translation gitu. Dan sekarang gue lebih eloquent, bahasa Indonesia eloquent. Lebih mudah aja gitu mengungkapkan apa yang mau gue ucapkan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Tapi emang akan berbeda sih. Benar, gue setuju banget ya, referensi lagi balik lagi. Referensi sih ngaruh banget. Dan setuju gue sama lo juga tadi bilang referensi pasti berubah-berubah karena seiring yang berjalannya waktu lo juga jadi orang yang berubah kan. Betul Nadine hari ini bukan lagi Nadine yang sama dengan Nadine satu hari yang lalu bahkan betul. Sesimpel itu kan gitu. Makanya lo bilang tadi lo bisa aja nulis yang kayak yang sekarang mungkin beda sama materi-materi lo yang lama tapi lo bisa lebih puas gitu. Betul. Lo lebih ngerasa ini lebih gue nih karena ya gue saat ini seperti ini. Betul banget. Hubungan lo sama Bunda nih gue pengen kulik dikit ya. Apa yang lo tiru dari Bunda yang specifically yang kayak lo beneran kayak ke charm banget nih sama Bunda lo yang ini nih gitu gue pengen kayak gini nih gitu. Karena udah pasti Bunda jadi role model kan. Betul. Ini sebenarnya gue gak tahu ini coping mechanism yang baik atau enggak. Cuma gue tuh dari kecil kan dulu Bunda juga ngurus gue sendiri ya. Dia dulu sempat jadi single mother sebelum akhirnya dia menikah sama bapak gue yang sekarang. Nah gue tuh lama banget ngeliat dia jadi seorang fighter sendiri. Sampai gue tuh ngerasa ke depannya kalau misalnya nih orang perlu ngebayangin ke depannya tuh apa gitu hidup
gue akan seperti apa. Gue tuh cuma ngebayangin gue akan hidup di rumah yang bagus tapi sendiri. Kayak gue ngebesarin anak-anak gue sendiri. Bahkan di imaginary kepala gue tuh gak ada sosok cowok yang ada ngedampingin gue gitu. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai kayak gitu ya. Cuma kayak ngerti gak sih kayak itu tuh imprint banget di kepala gue sampai gue tuh kayaknya hidup tuh sendiri pun akan baik-baik aja dan tenang gitu. Tapi tentu gue gak ke situ lah ya. Gitu. Cuma itu adalah sesuatu yang saking gue ngelihat dia sebagai orang yang kuat lama banget sendiri gitu. Gue ngerasa gue juga pasti akan bisa kayak gitu lama sendiri gitu. Salah satu hal yang gue pelajarin ya, the way she lives, she's very tough, ngehadapin banyak masalah dan gue jadi apa ya, kayak gue ngerasa gue minimal harus sekuat itulah gitu. At least banget. At least gitu. Banget gitu. Yoi, daya juang gitu ya. Betul, salah satu daya juang hidup media sih. Adore dan lo tiru dari banget. Bunda. Kalau satu hal yang lo gak pengen tiru? Apa ya, yang gak pengen tiru? Tentu ada beberapa sih, cuma yang coba let me think. Ini tuh sebenarnya salah satu topik yang ada di album gue juga. Ada lagu judulnya Taruh. Jadi dia menceritakan tentang gue tuh sebenarnya takut of the prospect of love gitu. Soalnya di kepala gue baik lagi tadi gue punya contohnya adalah orang yang pernah bercerai. Bahkan nenek kakek gue juga cerai dan di keluarga besar gue tuh banyak banget perceraian. Oke, ada contoh-contoh yang membuat lo trauma. Contoh-contoh yang kayak jangankan gue nggak pernah bilang kayak gue contoh broken home terus kayak gue jadi trauma. Enggak, bukan sesuatu yang diucap tapi ternyata kalau misalnya gue menemukan seseorang gitu, gue nggak punya prospek panjangnya gitu loh. Nah, yang gue nggak mau tentu ya kayak I don't want to make the same mistakes probably that they made. Itu salah satunya. Terus kayak gue juga berharapnya gue bisa jadi lebih Bunda tuh fiery banget orangnya, dia yang kayak berapi-api gitu. Kalau misalnya lagi kesel dia cepat marahnya. Terus kalau misalnya lagi happy dia kelihatan banget bahagianya. Dan gue tuh pengen, bahkan Bunda sendiri yang bilang, Kak hidup tuh datar-datar aja gak apa-apa. Jadi kalau misalnya perasaan happy gak usah terlalu ecstatic banget. Dan kalau misalnya kakak jatuh juga gak perlu ngerasain sejatuh itu. Jadi kayak gue diajarin untuk lebih gak gampang terombang-ambing sama perasaan sendiri. Itu yang pengen gue pelajarin sih. Very nice lesson sih dari Bunda ya. Maksud gue itu ya juga jadi coping mechanism lo dalam menghadapin apapun yang lo hadapin sekarang gitu. Terutama di umur segini kan banyak banget perubahan. Dan realita-realita yang mungkin sebelumnya gak menampar kita tapi sekarang yang kayak baru ada jadi tamparan keras di muka gitu. Dan ini kan yang jadi senjata lo juga gitu lo untuk menghadapin ini semua. Betul. Balik lagi ke keluarga-keluargaan nih gitu kan. Konser lo yang akan ntar lagi lo adain nih berjudul Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun itu di keluarga lo sendiri apakah ada perayaan khusus kah atau gimana? Keluarga lo menyikapin ulang tahun gimana? Karena kalau gua adalah yang ulang tahun tuh ya udah aja. Oh gitu. Beneran. Tapi suka ada perayaan gak? Enggak, just another day. Just another day? Makan-makan? Paling sekedar makan. Tapi kayak bertiga gua bokap nyokap udah gitu. Bukan. Lo anak sendiri? Gua anak sendiri. Kayaknya karena itu juga gak sih? Kayak bisa mau dirayain sepi banget gitu. Gue berlima bahas di rumah. Oh rame. 5 anak gitu jadi kayak rame banget. Cuma emang kita bukan tipe yang ini sih, gue tuh kalau misalnya ulang tahun, kita tuh nggak pernah dikasih kado yang mahal banget gitu. Padahal mungkin gue ngerasa orang tua gue bisa, tapi mereka memilih untuk tidak. Contohnya gue waktu itu pernah dikasih bantal, karena gue bilang gue pengen ngerasain punya bantal, tau gak sih bulu angsa? Ya. Itu kan biasanya lebih pricey, cuma nggak pricey banget. Bukan gitu. Yang semahal itu ya. Bukan yang gitu. semahal kayak ada beberapa orang kan. Ulang tahun dikasih mobil gitu. HP pun gue gak pernah dibeliin orang tua, gue selalu beli sendiri gitu. Jadi kayak pernah dikasih komik Miko tapi yang kayak satu series gitu jadi banyak gitu. Itu kayak itu jadi membuat gue lebih kalau misalnya dikasih orang hadiah-hadiah yang juga mungkin materialnya gak seberapa tapi gue jadi lebih bisa menghargai. Dan di saat gue dikasih kado yang rada mahal dikit gue jadi kayak ini jadi tanggung jawab gue anjir gitu. Jadi kayak gak enak sendiri karena gue gak pernah diajarin, gak pernah dari kecil dikasih seperti itu. Kita tuh sebenarnya gak terlalu yang kayak ngerayain banget. Tapi menurut gue cukup untuk merasa siapapun yang ulang tahun itu merasa itu hari spesial mereka gitu. Waktu itu gue pernah banget lagi SMA. Gue lupa SMA atau SMP. Seingat gue SMA soalnya teman-teman SMP gue. It's just another day sampai rada sore. Udah mau maghrib itu tiba-tiba
rumah gue kan lantai 2 gitu, bawahnya itu ruang tamu, ruang meja makan, sama ruang TV gitu. Terus kayak tiba-tiba di rearrange, gue selama siang sampai sore itu ada di kamar, gue gak mudeng ada apa-apa, cuma di bawah tiba-tiba sore itu udah di rearrange gitu. Ternyata nyokap gue ngundang semua temen gue untuk ke acara ulang tahun 17 tahun gue gitu. Oh, Sweet 17. Iya, Sweet 17. Padahal sebenarnya dari dulu gue tuh ngerasa Sweet 17 pengen banget dan pakai princess. Ngerti gak sih kayak cewek-cewek cantik di ballroom gitu. Kuenya gede banget kayak nikahan. Cuma ternyata hari itu menjadi hari yang sangat spesial banget buat gue. Soalnya kayak sesederhana itu pun gimana ya, itu pertama kali kayaknya gue dikasih surprise nyokap gue yang specifically satu-satu ngundang temen gue yang terdekat dari SD, SMP, SMA. Itu kayak menurut gue, wah, I'm so grateful for that day. Dan tapi setelahnya karena udah lumayan besar, semenjak gue udah punya pemasukan sendiri, pokoknya gue kalau ulang tahun, justru gue yang jadi di ulang tahun itu gue selalu ngumpulin teman-teman. Dan kayak yaudah gue justru fokusnya adalah gimana caranya membahagiakan sekitar gue di hari itu. Soalnya kayak gue tahu temen gue suka beraktivitas yang kayak outdoor, gue suka keluarga gue suka main sawah. Waktu itu gue ulang tahun yang keberapa ya, 21, 20 gue lupa. Gue kayak sewa tempat di daerah Tangerang jauh gitu, di sebelah sawah gitu. Terus kayak mereka main, udah main aja gitu di hari itu, nggak ada something spesifik. Terus kayak baru-baru ini juga kita piknik gitu. Jadi kayak itu sih, gue selalu pengen banget di hari ulang tahun gue tuh selalu sama orang-orang yang dari kecil bareng sama gue. Orang tersayang. Ya, betul. Beloved ones. Yes. Nah tadi kan ulang tahun ke-17 lo tuh menjadi mungkin salah satu ulang tahun yang paling berbekas. One of your best birthday betul, mungkin betul. so far. Semoga akan ada yang bisa lebih baik lagi gitu doa gue. Nah tapi so far yang terburuk ada gak yang lo alamin di ulang tahun keberapa yang lo ngerasa kayak wah gini banget nih hari ulang tahun gue gitu. Masalahnya tuh gue gak terlalu inget sebelum SMA tuh gue biasanya ngerayain ulang tahunnya kayak gimana ya. Sorry banget. Cuma kayaknya seinget gue it has always been special. It has always been at least makan-makan baik lagi. Kayak at least kita ngumpul. Sejauh ini gak ada sih. Every birthdays are special in their own ways. Gokil sih. Maksudnya cara lo nge-perceive itu ya. Kayak Sweet 17-an terutama lo di umur 17 kan. Iya cewek-cewek pasti pengen lah ngeliat kayak temen-temennya kan gitu. Karena temen-temen di sekolah juga atau di mana-mana yang lo lihat juga mostly kayak begitu gitu. Tapi di hari itu mungkin jauh bisa gue bilang secara material atau secara looks atau secara acara jauh dari yang kayak lo bilang kita tadi. Kita harapkan ya betul. Tapi lo malah ngerasa itu something yang very special. Very gitu. very special. Very very special. Kayak gue balik lagi gue gak pernah di surprise sebelumnya. Apalagi sama keluarga kita gak pernah surprise-surprisean. But it was a big thing to me. Soalnya kayak rasanya bunda tahu siapa aja orang-orang terdekat gue. Dan dia benar-benar on point gitu loh. Ngundang orang-orangnya siapa aja. Gak ada yang ini gue sebenarnya gak deket-deket sama dia. Gak ada yang kayak gitu. Gak ada orang yang diundang terus lu jadinya awkward gitu. Iya gak ada. Very nice. Berarti bunda knows you very well kan? Very very well. Nah kalau lo sendiri menyikapi birthday, hari ulang tahun buat lo sendiri tuh seperti apa sih? Atau gak usah harinya ya. Ulang tahun. Buat lo tuh seperti apa sih? Apakah persepsi lo terhadap ulang tahun dari dulu sampai sekarang masih sama? Atau ada perubahan-perubahan persepsi seiring bertambahnya juga usia lo? It hasn't always been very special to me kecuali perayaan-perayaannya. Tapi semenjak gue yang rilis album ini, emang rasanya jauh lebih bermakna. Soalnya gue ngerasa, jadi gue tuh nulis album ini spesifik banget. Bahkan sebelum ada lagu-lagunya gue spesifik tujuannya adalah pengen di umur gue kan dari 19 ke 20 gitu. Gue ngerasa it's a big thing dari belasan ke kepala dua gitu kan. Ya. Kayak gue pengen banget sebelum, gue tuh ngerasa itu adalah gate gitu. Sebelum melewati gate itu gue punya tribute lagu-lagu spesifik gue kasih buat, bukan cuma buat bunda gitu. Tapi buat orang-orang terdekat gue, ada temen gue gitu. Kayak gue ngerasanya justru malah di saat gue menulis si album itu, sepanjang prosesnya itu gue baru sadar, gue tuh ditemenin sama orang banyak banget lagi. Jadi kayak gue ngerasa di setiap ulang tahun itu, apa ya, jadi kayak pertanda bahwa kita tuh udah sepanjang ini bareng-bareng. Dan kayak rasanya tuh bukan cuma tentang gue doang di hari itu. Baik lagi makanya kayak gue pengen semua orang bahagia di hari itu. Karena kayak I just feel like
gue tuh bukan teman yang terbaik atau bukan anak yang terbaik atau not even the easiest friend person to be friends with. Kayak banyak banget teman SD gue yang mereka sering nge-reach tapi gue gak ada kapasitas buat bales lama gitu. Tapi they're still friends with me bahkan setelah bertahun-tahun gitu. And then kayak sekarang temen SD gue yang itu di salah satu grupnya itu udah ada yang meninggal, udah ada yang pulang. Itu juga menjadi sesuatu yang besar banget soalnya kayak baru 2 ulang tahun nih kita gak ngerayain bareng. Soalnya selama ke belakang kita selalu bareng-bareng. Jadi kayak apa ya, gue nyebutnya gimana ya. Gue ngerasa sih ulang tahun ini tuh kayak reminder aja sih bahwa oh kita udah sejauh ini, kita harus lebih baik lagi ke depannya dan bareng-bareng ya semoga. Amin. Gue doain ya semua yang lo wishes for your birthday akan tercapai. Itu pasti ya. Akan dimudahkan dan lain-lain segalanya. Gila maksud gue tadi gue yang beneran kayak anjing gitu loh. Kebayang kalau dengar cerita lo tadi. Kayak dalam banget gitu loh menyikapin ulang tahun gitu. Karena ya kalau gue pribadi sih ulang tahun ya kayak tadi it's just another day gitu. Sampai akhirnya di umur gue 23 gitu. Gue gak album ya, satu lagu doang gue berjudul Happy Birthday. Tahu. Nah itu beneran yang kayak di situ persepsi gue terhadap ulang tahun lumayan berubah gitu. Yang tadinya sebuah hal. Karena gue tadi bukan yang mungkin menilai itu secara dalam ya. Jadi buat gue hari ulang tahun tuh hari hura-hura. Hura-hura. Sampai akhirnya tadi realita datang dan segala macam berubah gitu. Akhirnya yang kayak baru gue bisa melihat itu as a reminder gitu loh. Dan entah kenapa kalau gue ngerasa karena gue rantau juga kali ya gitu. Gue sendiri di sini dan segala macam. Jadi terkadang hari ulang tahun tuh it feels a little lonely. Iya. Yoi. Kebayang sih. Like ya gue kebayang sih kalau misalnya ngerayain ulang tahun sendiri pasti bakal. Ya dirayain tetap sama teman-teman di sini dan lain-lain. Cuman mungkin karena ada gue tidak di tempat asal gue. Ada gitu. Perasaan that I'm not home gitu ngerti? Iya. I'm not home. Even though it's already home right now gitu. Cuman tetap rasanya tuh gak bisa gue bohongin ya gitu. Tadi kan hari ulang tahun nih kita bahas selebrasi dan segala macamnya. Kalau hari ibu lo ngerayain gak? Hari ibu gue gak terlalu ngerayain. Tapi biasanya lucunya tuh kalau misalnya hari ibu. Biasanya kan anak ke ibu gitu ya sama hari ibu. Bunda gue tuh dia suka ngebalesnya kayak selamat hari calon menjadi ibu. Jadi kayak dia ngerasa yang sudah menjadi ibu, yang pernah menjadi ibu, yang akan menjadi ibu harusnya dirayain dari itu. Soalnya kayak dia ngerasa ya kita ini semua adalah apa ya, darahnya tuh sama semua gitu loh. Jadi kalau misalnya gue bilang selamat hari ibu, pada saat itu kakak gue belum menikah, belum punya anak, cuma dia udah bilang kayak selamat hari calon ibu gitu. Ke gue juga selamat hari calon ibu. Walaupun lo masih mungkin secara gue bahkan durasi, belum kepikiran cuma masih jauh untuk menjadi ibu ya. Cuma jadi selebrasi sama-sama jadinya rasanya. Yoi. Selebrasi perempuan juga di satu sisi ya. Betul. Itu cara yang unik sih menurut gue untuk merayakan ibu. Karena gue sebelumnya gak punya kepikiran yang ini juga bisa dirayain sama para calon ibu gitu. Karena kan lu belajar jadi ibu juga gak saat lu jadi ibu doang ya. Sepanjang sekarang gue udah harus gitu. Ngumpulin ilmu woy. Yoi. Betul. Nah kita sekarang langsung ngebahas ke si konser lu nih. Tanggal 22 Desember kan? 22 Desember. Ntar lagi nih. Bentar lagi banget. Di Basket Hall Senayan. Aduh gue baru kepikiran lagi bentar lagi banget loh. Gue kayak tadi bentar lagi. Iya bentar lagi beneran. Ini sekarang udah tanggal berapa nih? Sekarang tanggal berapa? 8. Ya paling berapa hari lagi kan? Gak nyampe sebulan setengah. Gak nyampe sebulan setengah bener. Dan itu kan waktu yang sangat pendek ya. Tapi ya you very excited pasti kan. Very excited. Apa yang bikin lo beda? Ini kan OTW-nya nih. Maksud gue lo manggung kan udah bukan hal yang baru ya. Ya ini kan juga manggung. Iya betul. Apa yang bikin ini beda rasa nunggu hari H-nya sama manggung yang lain di acara orang? Kan kita biasanya manggung di acara orang. Betul. Ini hajatan lo nih. Betul. Bedanya apa? Karena ini hajatan gue yang harus ngurus banyak hal semua. Itu udah pasti. Gak semua, tapi basically kayak ini tuh balik lagi kayak rasanya tuh kayak my birthday all over. Soalnya biasanya yang mikirin kita di mana, konsepnya seperti apa itu gue. Ini rasanya seperti ini juga. Tapi untungnya gue bener-bener dibantu sama banyak banget orang kayak sama Sorai, sama Sal Priadi. Gue juga bekerja sama Sal Priadi untuk creative directionnya. Terus juga ada promotor gitu. Although it's not hard, tapi gue ngerasa karena ini pertama kali sih Bas. Gue kayak rasanya ini bukan bikin album. Kalau bikin album tuh kita kumpulin, linear gitu loh. Nyicil. Kumpulin, terus mixing, mastering, rilis, udah gitu kan.
linear gitu selesai. Cuma kalau misalnya ngurusin konser tuh ternyata wah jumbled banget, banyak yang oh ini terus harus balik lagi, terus ternyata harus lebih loncat terus balik. Jadi kayak gitu. Sedangkan gue otak gue tuh biasanya nggak mampu untuk memikirkan sejumbled ini. Tapi untuk acara gue sendiri gue harus rela, gak apa-apa ini kita coba. Karena gue bukan tipe orang yang mau duduk manis aja gitu. Gue kayak sesederhana tiket kita udah kejual berapa hari ini, kurang berapa sampai udah BIP minimal, kayak kurang berapa sampai kita udah minimal aman gitu. Itu gue sebenarnya nggak perlu gue urusin, cuma gue pengen tahu soalnya kayak this is my event, ngerti gak sih? This is yours. Iya, this is mine and ours gitu dengan banyak orang lagi. Banyak banget yang berbeda sih kayak treatment panggung yang gak pernah gue bawain sebelumnya. Dan selama ini selalu jadi cita-cita, cuma kayak ya masa di panggung orang gue ngide-ngide. Tapi kita aja manggung, iya. Kayak di panggung orang tuh gue gak bisa bawa ini karena mentok-mentok 45 menit. Itu juga suka di-cut gitu kan. Jadi kayak kalau di sini gak ada yang bisa nge-cut gue nyanyi. Mau gue 2 jam juga 2 jam. Ya udah iya, gitu. Bener, lu yang nge-cut diri lu sendiri pasti kan kalau di acara sendiri. Ini selesai saat gue bilang gue ini selesai gitu. Yoi. Tadi lu sempat mention ada kayak lu nanyain atau lo concern soal kayak tiket sales dan lain-lain. Karena di satu sisi suka atau tidak suka yang tadinya ini sebuah proyek batin, betul, kesenangan hati, ini juga menjadi sebuah proyek ekonomi, bisnis. Iya, betul. Itu ada ngeganjel gak buat lo? Sejauh ini enggak, karena gue dari awal milih promotor pun gue bilang ini bukan proyek kita cari untung. Jadi basically yang tadi gue jagain itu minimal gue sebenarnya bukan mikirin promotor, gue mikirin si Sora ini kan kita kan ngepromotorin diri sendiri juga, jadi kita punya 2 promotor. Minimal tuh Sorai gimana ya, bukan nerima untung juga, cuma ya minimal nggak ada rugi deh gitu. Soalnya gue ngerasa bersalah, ini BM gue banyak banget, minimal nggak ngerugiin, nggak ngerugiin Sorai gue sendiri gitu, itu sih. Orang-orang yang terlibat juga seenggaknya welfare-nya juga kejaga kan. Gitu. Tapi emang basically itu harus dijaga dari awal sih, soalnya kayak jangan sampai partner yang kita pilih gitu beda mimpi gitu, kayak ini mimpi gue bikin konser jadi mimpi lu cari duit, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda banget. Benar, akan ada harus konflik ketemu kepentingan. titik tengahnya gitu. Benar. Gue sempat banget ketemu beberapa promotor terus kayak kayaknya kita emang beda banget cara kita memandang si konser ini akan seperti apa, beda banget gitu. Bahkan si promotor gue yang sekarang itu kayak gue waktu itu sempat maju mundur gitu bahas kayak gue sebenarnya cuma pengen bikin 500 orang terus kayak tapi mereka nyaranin 500 orang tuh kasihan banget, kasihan pendengar kamu, ngerti gak sih kayak ada banyak sekali orang yang pengen datang masa cuma 500 gitu. Terus akhirnya gue naikin, terus akhirnya enggak jadi deh, gue enggak pede pada saat itu tiket bakal kejual bahkan lebih dari 1.000 kayak mundur enggak jadi lagi, terus maju lagi, itu kayak mereka sabar. Itu sih sebenarnya yang membuat gue kayak alhamdulillah ini gue ngerasa ekosistem yang sedang gue di dalamnya dan yang sedang menjalankan ini bareng-bareng sama gue tuh kayak minimal suportif dan tentu mereka punya kepentingan masing-masing. Cuma sampai sejauh ini masih satu jalan. Align ya, masih align minimal. Gitu. Satu visi ya, betul. Satu arah gitu. Betul. Very nice to hear that. Lancar-lancar yang pasti. Alhamdulillah. Amin. Semoga tidak ada rintangan, udah pasti ada. Tentu pasti ada. Semoga gak ada rintangan-rintangan yang semoga kita punya kekuatan gila-gila banget gitu maksud gue. Gak ada yang jangan sampai gak ada force major juga yang tidak diinginkan. Amin. Lancar dan semuanya terjadi seperti apa yang lu bayangkan dan apa yang tim bayangkan. Betul. Nah, untuk dari segi penonton nih, ini kan akan juga jadi experience yang beda buat yang nonton. Iya betul banget. Karena konser tunggal, maksud gue konser lu sendiri sama konser dia nonton lu misalnya di acara Anu Fest, Anu Fest beda dong gitu kan. Karena dia kan kalau datang ke Anu Fest bisa gue bilang mungkin berharapnya juga bukan cuma nonton lu gitu kan, nonton yang lain-lain juga gitu. Lalu gak ada dia mau dapat semuanya lah gitu. Hura-hura lah bisa gue bilang. Ini kan beda experience-nya. Betul. Apa yang lo sasar tuh maksud gue, lo berharapnya audiens setelah pulang dari konser lo, itu dapat apa? Kemarin juga itu yang menjadi concern Sal sebelum dia ngeiyain untuk jadi si kreatif director tandemar gue sih. Dia bilang, lu tuh sebenarnya pengen nanti pas setelah keluar dari konser ini, orang ngerasain apa? Gue lama tuh mikir kayak apa ya, bukan cuma pengen ngelihat wah ini bagus banget konsernya, kan kalau bagus doang gak cukup, everyone can be bagus gitu. Sih, bagus tuh menurut gue bare minimum. Iya. Konser sendiri tuh minimal harus bagus gitu. Ibarat kayak lo buka restoran, enak, makan di tempat gue karena enak, ya emang kudu enak, kalau enak sejualan gitu kan. Bener setuju. Nah selain eye pleasing gitu, gue juga pengen
gue menampilkan aransemen baru untuk si lagu-lagu di album. Karena sebenarnya gue tuh tipe penyanyi yang kalau lu kan kayak pengennya denger sesuatu yang berbeda gitu. Gue justru bukan tipe penyanyi yang berani untuk ngebedain si lagu gue kalau misalnya di panggung manapun gitu. Terlalu banyak. Karena menurut gue they like the song for a reason. Dan kalau misalnya tiba-tiba loncat, they wouldn't even recognize it gitu. Jadi kayak gue ngerasa aransemen aman biasanya kalau misalnya di panggung fest gitu. Cuma kalau misalnya di sini gue bisa bilang gue lumayan loncat-loncat, terus kayak gue juga pengen banget ngasih experience ke penonton tuh. Ini tuh bener-bener kayak datang ke pesta ulang tahun temen. Jadi kayak baru-baru ini gue bikin kegiatan buat bareng-bareng gitu. Gue bilang untuk orang-orang yang punya tiket festival, kirimin video kalian nari untuk lagu Taruh, nanti kalau misalnya kepilih kalian ikut ke panggung gitu. Hal-hal kayak gitu sih gue pengennya tuh orang yang datang bukan cuma datang untuk nonton, tapi mereka tahu bahwa mereka juga partisipan, bukan tamu, bukan cuma penonton. Mereka tamu di situ. Terus kayak gue juga bikin kemarin tuh gue kepikiran, gue tuh kan biasanya suka dapat bunga gitu, buket gitu. Nah, karena gue ngerasa kalau misalnya kalau lu manggung ya? Iya, kalau gue manggung suka dapat buket gitu. Kok gue manggung gak dapat bunga dah? Mungkin ini kali, bukan bunga, surat pernah gak? Enggak, gue surat iya. Apa kayak lu padahal kalau nonton gue duit niat dong kayak nonton dia gitu, gimana sih nih nonton gue nih kurang. Lanjut. Ya bunga gitu kan. Nah gue ngerasa di hari ulang tahun ini jangan sampai aku doang gitu yang di hari ulang tahun, di hari konsernya jangan sampai aku doang yang senang. Terus aku kayak yang mau ngasih bunga itu keberatan gak kalau bunganya juga diambil sama orang lain. Jadi gue bikin sistem gitu, yang ngasih bunga nanti akan ngambil bunga orang lain, dan yang bunga mereka akan diambil orang lain. Jadi kayak tuker-tukeran. Tapi emang kayak dibatasin, kayak misalnya bunganya cuma boleh 1 tangkai gitu. Kan gak adil kalau ada yang ngasih bunga 100 ribuan terus kayak isinya 30 juta ngasihnya 2 tangkai kan gak adil ya. Jadi kayak harus dibatasin juga. Cuma kayak itu balik lagi, gue pengen banget konser ini tuh menjadi experience dan bukan cuma datang dengerin lagu doang gitu. Nah. Itu sih. Kalau tadi masih belum terjawab sebenarnya adalah satu emotion. Oh iya, astaga, kenapa jangan loncat-loncat, sorry bang. Mereka pulang nih, emotion apa yang lo pengen mereka bawa waktu mereka pulang dari konser lo? Gue pengen banget mereka ngerasa reflektif sih. Soalnya di album ini juga kan gue gak cuma ngomongin tentang masa kecil gue, tapi juga gue sekarang. Gue pengennya tuh pulang tuh mereka banyak merenung akan apa yang udah terjadi sama mereka sendiri. Bukan cuma yang apa yang mereka dengerin tadi di panggung. Muhasabah gitu ya. Muhasabah. Bayangkan. Tapi bukan yang kayak aduh pengen bikin mereka nangis. Enggak sih, enggak. Pengen lebih yang kayak gue pengen spesifiknya tuh, oh ya hidup gue udah sejauh ini ya. Apa yang bakal gue lakuin ke depan dan apa yang udah gue lakuin kemarin-kemarin gitu sih. Bercermin mungkin bisa gue bilang reflektif, betul, bercermin. Dan mungkin itu akan bisa banyak membantu audiens lo juga gitu loh dalam menghadapin apapun demons yang sedang mereka hadapin. Betul, gitu. pengennya sih kayak gitu ya. Apa yang lo rasain saat lo tahu? Karena gue yakin gak dikit dari audiens lo, fans lo yang ngelapor ke lo seberapa membantunya kehadiran lagu lo. Iya. It has always been very very special. Soalnya kayak di antara barang-barang yang biasanya mereka kasih gitu, bunga they dry up quite fast, terus kayak lama-lama akan jadi sampah juga intinya. Satu-satunya hal yang benar-benar gue keep dan gue jaga, gue rapihin itu adalah surat. Dan kayak di surat itu selalu isinya something personal, yang kayak bahkan mereka yang bilang ini tuh benar-benar gak pernah diceritain ke siapapun, diceritain ke gue dan mungkin cuma Tuhan dan gue dan dia yang tahu gitu. Rasanya tuh kayak they trust me this much gitu. Jadi kayak gue ngerasa ada kepercayaan yang harus gue jaga dan jangan sampai ke depannya gue ngerusak kepercayaan itu gitu. It feels very very special and personal, dan apa ya, kayak you guys trust me this much, I don't even trust myself this much gitu. Ngerti gue. Thank you. Gitu. Terutama lo sama si audiens lo juga mungkin bukan yang kayak ngobrol atau pernah sekolah bareng atau pernah menghabiskan waktu banyak. Bahkan mungkin orang yang menghabiskan waktu lebih banyak gitu. Betul. Bahkan gak terlalu cerita kan biasanya kalau yang ketemu tiap hari gitu. Iya. Tapi gue ngerti sih, bahkan ya kan penonton gue sendiri pun di suratnya bilang, even ke teman-teman terdekatnya dia gak bilang. There are just some things yang emang gak bisa diceritain bahkan ke teman-teman terdekat. Dan kayaknya mereka justru cerita ke gue karena mereka in a way ngerti bahwa tetap ada barrier. Kayak dia tuh kayak ngomong ke tembok lah in a way. Gitu. Jadi kayak
mereka serasa lepas aja gitu. Kayak ngomong ke terapis. Betul. Lepas aja gitu, dilepas doang. Harusnya lo psikolog. Enggak banget lagi. Nah, gue bisa Enggak mau belajar gue. Iya. Anyway, sekarang lo udah akan menjalani konser lo sendiri. SIKOM sudah di kantong. Betul. What's next for you? Oh, there are so many things yang sampai sekarang pun lagi gue rencanain sih. Cuma basically gue pengen banget tahun depan itu gue udah punya karya baru lagi. Karena menurut gue walaupun album ini rilis di masa pandemi, but it has been 2 years dari waktu dia rilis. Dan ada masa di mana bahkan karya terbaik pun harus gue taruh dan waktunya gue ngambil gear lain untuk bikin karya lain yang mungkin bisa jadi karya terbaik gue selanjutnya gitu. As much as I love this album, this has to end, an era has to end. Jadi kayak gue ngerasanya setelah konser ini gue pengen banget selesai. Gak perlu lagi gue peras terus sih kesuksesan lagu bertaut lah atau apapun. Gue harus beraniin diri untuk mulai pegangan sama lagu-lagu gue yang mungkin selama ini gak terlalu banyak pendengarnya tapi gue tetap percaya gitu. Kayak EP kalau bertaruh dan lain-lain dan mungkin lagu-lagu ke depannya. Jadi gue pengen banget nulis karya lagi dan bukan cuma nulis tapi juga ngerilisnya gitu. Dan menyelesaikan si era Selamat Ulang Tahun ini. Menyambut era baru. Betul. To the new age. To the new age. Yoi. By the way, ini kita sebelum ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi biasanya ini beres kita ngobrol-ngobrol kayak gini, itu tuh ada segmen di mana ntar ada pertanyaan yang bukan dari gue, tapi dari followersnya Volix. Ada followers Volix. Yoi, okay. Tapi itu ntar. Sebelumnya sekarang kita pengen main game dulu nih. Game. Nama gamenya tuh What's in Nadine's Phone. Oke. What's in Nadine's phone. Alright. Not sponsored. Not sponsored by my phone. No, not sponsored by our phone. No. It's okay. All good. Pertanyaan ya langsung ya masuk ya ke pertanyaan. Boleh gak pegang HP? Oh nah ini HP-nya nih. Nah, pertanyaan pertama ya. Iya. Show us your lock screen. My lock screen. Ntar, berarti si chat-chatnya gue awasin dulu. Kemana nih? Ke kamera yang mana? Ke kamera yang ini. Kelihatan kah guys? Ini keterangan deh. Ini enggak ya, lebih baik. Ini coba. Lo itu hitam doang. Nah tuh. Fotobox ya. Fotobox sama Tanjung. Iya sama Tanjung. Ngefans banget gue sama dia. Sabi dia. Terus kita lanjut ya. Yang kedua, show us your YouTube recent search. Nah, apa tuh? Gue bacain ya. How to make DIY bed Animal Crossing. Oh, lo main Animal Crossing? Enggak, gue baru mau beli sih. Nintendo Switch-nya gue penasaran. Lo ngulik-ngulik dulu jadinya. Iya. Kira-kira cocok gak nih gue nih? Terus habis itu Qatar Airways Business Class 777-300ER. Jadi kayak gue tuh tahun depan rencananya pengen keluar negeri ke Eropa, ke Budapest. Terus gue gak pernah naik business class sebelumnya. Terus kayak itu bertepatan beberapa hari setelah gue ulang tahun. Gue sengaja beli buat kado ulang tahun sendiri. Terus gue beli business class gitu. Terus gue penasaran business class kayak apa ya. Gue lihat dulu reviewnya. But it's a big thing to me. Padahal maaf ya malu banget. Padahal business class doang, but it's a big thing to me. Gak apa-apa dong. Qatar Airways business class. Yang bawahnya Saudi Economy Class. Udah sih itu doang sebenarnya. Oh lo nge-compare pengen lihat juga. Betul. Kan ada yang video-video kayak nunjukin review-reviewnya gitu ya. Betul. Lo akan naik business class nih berarti? Betul. Ke Eropa? Ke Eropa, pulang dari Eropanya sih justru. Di jalan lo setel lagu Drake gitu dong. Yang hip hop banget itu lah business class. Gue sih bawa cash ya sih. Iya bawa cash. Flaunting. Kita lanjut ya. Show us the last text you sent. Text? Text. Gue pakainya WA sih. Ya WA berarti. Yang terakhir kayaknya yang gue send, bukan yang gue terima ya? Iya yang lo send. Tadi ngabarin doang sih, kayak perihal kemari. Terus kayak foto ayam goreng. Kelihatan tidak kelihatan ya. Pokoknya chat sama cowok gue terus kayak ngabarin doang. Terus nih ada show us your music playlist. Gue kasih lihat yang ini aja kali ya, si like songs gitu kali ya. Boleh. Paling atas apa tuh? Ada lagu gitu terus kayak ini tinggal dikit lagi nih. Show us your notes. Last notes lu. Notes. Last notes atau kayak? Yang paling atas, yang paling recent ya. Gue bikin to-do list. Gue tuh anaknya suka lupa banget apa yang harus gue lakukan setiap harinya. Jadi gue suka nambah-nambah list gitu. Ini list terakhir tuh gue minta info graduation ke tesis.
terus kontak pembuat kebaya, terus bikin video buat teman gue, terus tanyain surat kuasa bentuknya kayak apa, udah nggak penting gitu. Oke. Tulis everyday. Daily shit ya. Iya, Daily betul, shit. betul. Oke. Kita lanjut nih, last. Show us your voice memos. Last. Itu ada apa? Voice memos. Isi lagu-lagu. Draft ya. Draft. Bahkan bukan draft yang kayak bener-bener apa ya, kayak sampah lah basically. Scattered all around Scattered aja banget, gitu. banget. Beneran Gitu. beats. Bukan beats, kan gue bukan rapper. Iya sih, bukan Lirik. beats. Iya, maksud gue beatsnya BITS gitu loh, potongan-potongan. Bukan yang beats yang ATS. bukan begitu dong. Oke. Terus kita langsung masuk nih ke pertanyaan dari Budak Rupiah alias penontonnya Volix. Oke. Hidup tenang versi Nadine tuh yang kayak gimana sih dari Suci WNDSR _. Hai Suci. Hidup tenang versi gue adalah hidup yang gak ngikutin standar kebahagiaan orang lain sih kayaknya. Gitu, kayak kalau misalnya gue ngerasa gue menjadi musisi yang seperti ini aja cukup gitu. Gak ada yang perlu gue harus internasional gitu. Kalau emang Allah gak ngajak gue ke sana ya gue gak perlu ke sana. Itu sih. Tenang bagi gue adalah ngerasa cukup kayaknya. Enough. Ngerasa cukup. To be enough. Ya bener sih, maksud gue kalau emang bukan rezekinya gak rezekinya sih. Iya betul. Mau dipaksa gimana juga. Kan kayak lo gitu doang. Emang rezeki lo pergi ke sana, terus kayak kalau enggak gue yang enggak gitu. Iya benar. Setuju gue. Luck dan risk tuh juga jadi faktor keberhasilan atau banget. Kegagalan seseorang gitu. Di industri seperti ini iya banget lah. Di industri apapun menurut gue. Terkadang ini satu hal yang baru gue pelajarin. Gue baru banget baca buku. Namanya Psychology of Money ya. Dia bilang tuh nothing is as good or as bad as it seems. Kita itu biasanya nilai keberhasilan atau kegagalan seseorang itu kita suka lupa ada faktor luck atau risk yang sebenarnya malah poin gedenya banget. Tapi di saat menilai diri kita sendiri, luck atau risk itu selalu kita masukin. Makanya kita suka unfair ke diri kita. Di saat kita berhasil kita selalu ngerasa gue mah hoki doang. Tapi kalau ngelihat orang lain kita selalu yang emang dia ini dedicated, keren, kerja keras gitu. Betul. Itu sih balik lagi rezeki ya. Betul, rezeki. Emang gak bisa dibohongin. Betul banget. Lanjut ke Ella FTSY. Pernah ada kejadian lucu atau serem gak pas naik angkot ke sekolah? Aduh, enggak ada sih. Cuma ada momen di mana gue tuh ketiduran berkali-kali gitu loh. Sedangkan ketiduran di angkot tuh kan bahaya banget. Serem. Iya, terus kayak gue sampai berkali-kali hampir kelewat my stop. Tapi kayak alhamdulillah sudah lewat masa naik angkotku. Yoi. Sekarang udah ada ojek online. Sudah lewat masa naik angkot. Sekarang masanya naik business class. Itu pun belum. Akan datang, akan tiba waktunya. Akan tiba waktunya. Semoga rezekinya aman. Amin. Terus dari @raffi16. Bandelnya Nadine ngapain sih? Apa ya, karena aku juga gak yang kayak dikekang banget sih Kak. Jadi kayak mau pulang malam juga bisa-bisa aja, gak bandel. Ya udah sih ya gitu maksudnya. Alkohol juga gak suka-suka amat, ngerokok bengek. Bengek, gue alergi. Apa ya, bandel aku. Gue gak bilang gue gak bandel ya, maksudnya suci banget. Enggak juga, cuma kayak gak yang that I intend to do untuk jadi bandel gitu loh. Gue mau ngebandel Gue gitu. pengen rebel, enggak ada tuh sejauh ini belum ada. You just do whatever you do aja. Iya betul. Terus itu pertanyaan dari Etia, susah namanya Etia ANTKSR. Etia. About dresses and nyeker di panggung. Itu kenapa? Ini aku lagi pakai sepatu tuh deh, karena bukan panggung. Betul. Kalau di panggung, dresses karena emang aku seneng aja terlihat pakai dress gitu, menurut aku it looks good on me. Sedangkan kalau celana tuh aku ngerasa suka enggak banget. Kalau misalnya sepatu gitu barefoot, biasanya orang tuh kayak ini something spiritual atau kayak something wah ini anak indie banget. Bukan. Gue suka kepleset. Gue suka banget kecengklak kalau misalnya pakai sepatu dengan platform sependek apapun. Tapi baru-baru ini tuh aku nemuin kayak sendal yang aman lah gitu. Jadi ada beberapa kali belakangan ini aku udah mulai pakai sendal, pakai kayak semacam sendal gitu deh. Gue nggak ngerti nyebutnya sendal apa. Cuma ya basically lumayan bahaya sih sebenarnya barefoot di atas panggung tuh. Bisa nyetrum kan? Banget. Terus kayak ada momen-momen di mana panggung tuh kan suka tampias tuh kalau lagi pasang. Itu baru tuh gue nggak bisa tuh barefoot. Cuma kayaknya kedepannya tuh gue mau beli tuh nggak sih yang kayak ballet shoes tapi yang kayak kaos kaki tapi dia cuma bawahnya banget doang. Kayak gue bakal pakai gitu. Seenggaknya lo aman dari itu resiko setrum. Kabelnya itu loh. Benar. Sama basah.
Cuma sejauh ini sih karena nyaman aja bagi aku. Bukan yang karena indie. Bukan, nyaman. Kopi senja. Kopi senja, karena nyaman. Terus itu oh nih dari @mnmbls. Lu mau hai siapa? Hai MNMBLS. Definisi bahagia versi Nadine Amizah. Bahagia menurut aku tuh saat bisa mencapai apa yang kita targetin sih kayaknya. Jadi kalau misalnya tadi tenang tuh berarti cukup, bahagia tuh berarti saat kita pas banget sesuai dengan target. Gitu. Yoi. Terus yang terakhir nih, gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir dari sisi obrolan kita hari ini dan menjadi pertanyaan penutup dari @Nuril Rahma. Nadine, bagaimana caranya menemukan rasa cukup dan bersyukur? Nah, pas banget sih pertanyaannya. Iya, pas banget nih. Takut. Mantep. Menemukan rasa cukupnya sebenarnya masih proses ya. Kayaknya akan seumur hidup menemukan titik cukup dan bersyukurnya. Cuma kayaknya justru dengan merasa bersyukur akan lebih mudah merasakan si cukup itu sih. Dan rasa syukur itu bagi aku bukan sesuatu yang mudah anyway gitu. Jadi satu hal yang aku pelajarin sih rasa syukur, rasa terima kasih terhadap pencipta itu sesuatu yang harus diusahakan tiap hari gitu loh aku ngerasanya. Sometimes it flows, kadang lagi tinggi, kadang lagi kita lupa untuk bersyukur at all. Dan harus dijalanin tiap hari supaya nanti kalau misalnya kalian nemuin titik di mana gak nemu bahagia yang sesuai standar, gak nemu sesuai target, kalian minimal bisa merasa cukup. Itu sih kayaknya. Dia jenis sebuah exercise ya? Iya betul. Latihan gitu. Every day. Iya, harus dilatih, kalau enggak ya susah. Iya, lupa kadang bersyukur. Yoi, Nadine, thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for the talk. Good luck on your show. Thank you so much. Yang akan berjalan di tanggal 22 Desember ini, bakal di Basket Hall Senayan. Betul. Buat lo semua yang belum beli tiketnya, beli tiketnya. Yes please. Beli bunga, bikin surat dan everything yang pengen lo sampaikan ke Nadine ini saatnya lo puas-puasin. Betul. Ya gak sih? Betul banget. Langsung aja nanti datang ke Basket Hall Senayan. Betul. Di konser selamat ulang tahun Nadine. Nadine, thank you so much. Sekarang thank you so much. Yoi, kalau begitu kita tutup sesi obrolan hari ini bersama Nadine. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena bakal ada banyak episode Viniar selanjutnya yang lebih seru dan gokil-gokil. Tahu udah gue ngomong apaan. Anyway, dadah. Bas, thank you ya. Thank you Nadine. Hai, aku Nadine Amizah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channelnya Volix. Dan jangan lupa nonton video-video Viniar di episode lainnya. Dadah.